Terima kasih Pak Bambang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah hari ini Jumat 29 Desember 2023 kita dipertemukan dalam kegiatan pembekalan mahasiswa KKN Angkatan 80 dan pendampingan dari Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Kepala BPPM, Bapak Dr. Insinyur Widarjanto MM, yang terhormat Bapak Kepala LPPM UPN Veteran Yogyakarta, Bapak Dr. Hendro Wijanarko MM, yang terhormat Kapus KKN TTG, Bapak Insinyur Bambang Sugiharto MT, yang terhormat jajaran di lingkungan BPPM, dan yang terhormat narasumber Bapak Gaddafi Esos MSI, yang terhormat Bapak Ibu DPL KKN Angkatan 80 dan yang saya banggakan mahasiswa peserta KKN Angkatan 80 PN Veteran Yogyakarta. Baik, sebelum kita mulai acara ini, akan saya bacakan susunan acara kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh KLPPM, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala BPPM, kemudian dilanjutkan dengan acara inti, yaitu penyampaian materi dari BPPM. Baik, sebelum kita mulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara.
Terima kasih Pak Rahmat. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari KLPPM UPN Veteran Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Hindro Wijanarko MM, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Endah. Suara saya kedengaran ya? Terdengar Pak. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga Bapak Ibu semua dan anak-anakku mahasiswa selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemendesa PDTT, ya Pak Dr. Widarjanto dan beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati Pak Seslem, ya, Sekretaris Lembaga LPPM, dan Bapak Ibu Kapus, ada Pak Kapus KKN-TTG, ya, Bu Kapus Pengembangan, ya, dan juga Kapus Lid, Kapus Dimas, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu DPL, ya, dosen pembimbing lapangan untuk KKN Angkatan 80 periode 2, dan juga adik-adik mahasiswa peserta KKN Angkatan 80 periode 2. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, untuk hari ini adalah sebenarnya pembekalan tambahan, ya, karena kami LPPM, ya, bekerja sama dengan BBPPM, ya, Kemendesa PDTT, ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mana ini juga bisa mensupport, ya, kegiatan di KKN ini. Pak Antok dan Bapak Ibu semua, ya, perlu kami sampaikan, ini adalah KKN yang periode 2 ya Angkatan 80. Ya, sedikit tadi saya menceritakan Pak Antok, ya, kenapa setelah lagu Indonesia Raya itu ada lagu Mars Bela Negara. Itu ya Pak Antok, ya. Mungkin ini Pak Antok baru ini ya Pak Antok, ya, ada lagu Mars Bela Negara ya Pak Antok, ya, di dalam kegiatan. Jadi kami di kegiatan kami di UPN, ya, khususnya itu setiap kegiatan resmi, ya, acara resmi itu pasti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Bela Negara. Ya, lagu Mars Bela Negara inilah, ya, yang mencirikan kami UPN Veteran Yogyakarta khususnya, ya, juga UPN Veteran Jawa Timur maupun UPN Veteran Jakarta, itu adalah kampus bela negara. Ini sesuai dengan perpresnya pada saat kita menjadi PTN. Jadi inilah yang membedakan mahasiswa kami, ya, dengan mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi lain. Ya, jadi kami menekankan bahwa kampus kami adalah kampus bela negara, tidak hanya jargon tetapi juga nilai-nilai, ya, yang mendasari bela negara ini, ya, di dalam kegiatan kami, ya, di dalam perkuliahan, ya, dan juga di luar perkuliahan, ya, ini adalah mencerminkan bela negara. Apalagi nanti ketika anak-anak kami sudah lulus, sudah menjadi alumni, itu yang mencirikan bahwa lulusan kami itu adalah mempunyai jiwa bela negara. Inilah yang mencirikan, ya, mungkin dengan kampus-kampus yang lain mungkin berbeda, masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Mungkin itu Pak Antok sedikit tentang Mars Bela Negara. Kembali kepada KKN ini, ya, jadi Bapak Ibu DPL juga kami informasikan, ya, bahwa periode ini kami bekerja sama dengan BBPPM, ya, nanti apa yang bisa disinergikan, ya, nanti juga akan saya berikan guidance-nya, ya. Jadi BBPPM, ya, sudah MOU sebenarnya sudah lama, ya, dengan Kemendes, ya, Kementerian Desa di 2018 waktu itu, ya, waktu itu menterinya masih Pak Eko, ya, Pak Antok, ya, masih Pak Eko, dan beliau sudah pernah juga datang ke kampus kami, ya, ke UPN. Jadi kegiatan KKN ini nanti, ya, Bapak Ibu dari BBPPM itu bisa memberikan pelatihan, memberikan narasumber yang sesuai, ya, dengan program kerja dari anak-anak kita pada saat KKN. Ya, jadi ini kita berkolaborasi, misalkan nanti di dalam KKN itu ada budidaya untuk tanaman menggunakan hidroponik misalnya. Nah, Bapak Ibu BBPPM itu juga punya yang ahli. Ya, terus ada yang beternak burung. Nah, ini ada ahlinya, peternak burung itu Mas Kadafi ini, ya. Ini dari BBPPM ini ahlinya, ya, Mas Kadafi, ya. Ya, untuk peternak burung itu nanti. Oh, kayaknya lagi serius itu Mas Kadafi. Nah, jadi maksud kami, ya, jadi nanti anak-anak KKN itu punya program kerja. Jadi Anda tidak merubah program kerja Anda yang sudah ada, tetapi nanti bisa, ya, program kerja yang sudah Anda susun
yaitu nanti bisa di-match-kan ya dengan yang akan dilakukan dari BBPPM ya, khususnya nanti ketika anak-anak mahasiswa itu membutuhkan narasumber ya di dalam program kerja pelaksanaan KKN. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu dari BBPPM bahwa KKN ini kita laksanakan penuh 1 bulan. Ya, jadi dari tanggal 2 Januari sampai 31 Januari. Ya, lokasinya ada di Gunung Kidul dan di Kulon Progo. Ya, jumlah mahasiswa kemarin sekitar 1.200 ya Pak Bambang ya yang periode 2 ini. Ya, dengan didampingi oleh Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, dan setiap kelompok itu ada 10 mahasiswa. Dan masing-masing kelompok itu sudah kita berikan bantuan untuk pelaksanaan di dalam kegiatan. Maksud saya bantuan uang program di dalam pelaksanaan kegiatan. Dan juga kami mengasuransikan ya anak-anak mahasiswa dan juga Bapak Ibu DPL di dalam pelaksanaan KKN angkatan 80 periode 2 tahun 2024 Januari besok. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi ya program yang kita lakukan hari ini itu adalah nanti ya kita bisa berkolaborasi dengan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat ya Kemendesa PDTT. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih Pak Indro Wijanarko. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Widarjanto MM, dipersilahkan. Baik Ibu, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar ini? Dengar. Terdengar Ya, Pak. jelas Pak Anto, jelas. Baik. Ya, izin karena ya di Kelurahan Pulisari ini agak jauh dari kantor, tapi mudah-mudahan Zoom-nya kualitasnya bagus. Mungkin nanti ada yang terpotong-potong ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala LPPM Universitas Veteran Yogyakarta, Bapak Dr. Hendro. Kemudian yang saya hormati para pegawai atau dosen di LPPM Universitas Veteran Yogyakarta. Yang saya hormati, kemudian juga dosen DPL, dosen pembimbing lapang, dan juga yang saya hormati, yang saya banggakan para mahasiswa KKN dari UPN Veteran Yogyakarta. Baik, alhamdulillah wa syukurillah kami bisa bergabung dalam forum ini bersama tim kami dari Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Yogyakarta. Intinya adalah memang sudah dilandasi dengan perjanjian kerja bersama. Tadi Pak Hendro juga sudah menjelaskan bahwa kita ada di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, memang berkaitan dengan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan pas sekali kita bisa bekerja sama dengan LPPM UPN, Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Ya, UPN Veteran. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Mohon maaf kalau belum fasih ya melafalkan dari Universitas Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana kami ya bertugas ya. Kami namanya adalah Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat desa. Jadi bagaimana masyarakat desa itu bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, dan juga bagaimana meningkatkan bagaimana pemberdayaan masyarakatnya dengan melaksanakan akselerasi dari pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka itu, makanya kami kebijakannya tidak akan berjalan sendiri nih Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa semua, karena memang dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan aktor lain, intervensi lain, yaitu peran-peran perguruan tinggi. Ini salah satunya kita bekerja sama bagaimana nantinya kita bisa bersama-sama melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.
utamanya sekarang dengan adanya penerjunan dari KKN, dari mahasiswa, akan membantu sekali bagaimana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kemudian memang posisinya adalah untuk kegiatan ini, untuk program ini, kita bisa juga berperan nantinya Pak Hendro bisa menjadi DPR, kita bisa membantu DPR. Karena memang lokasinya kan di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul ya, tidak begitu jauh. Nanti kita bisa pilih kelurahan-kelurahan yang bisa kita masuk, kita bisa membantu untuk menjadi dosen pembimbing lapang. Kemudian selanjutnya bahwasannya kami juga mengingatkan bahwasannya bahwa kegiatan-kegiatan mahasiswa selalu dilandasi dengan membuat proposal ya, membuat proposal pemberdayaan untuk masuk. Untuk itu mohon kiranya nanti kita bisa melihat beberapa proposal yang sudah dibuat oleh mahasiswa untuk kita lihat bagaimana kita matchingkan ya, kita hubungkan, kita kolaborasikan sehingga kegiatan-kegiatan itu lebih bermakna. Bagaimana bisa memberikan intervensi untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kami ingatkan Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa KKN bahwasannya memang kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah banyak yang masuk ke kelurahan-kelurahan atau ke desa-desa. Salah satunya tools yang sudah kita berikan adalah pemberian dana desa. Dana desa merupakan sumber pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, kalau di DIY ada dana keistimewaan atau dana IS, itu juga merupakan sumber dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga ada sumber-sumber yang lain, misalnya bantuan atau dari BUMN atau perusahaan-perusahaan, misalnya CSR ya. CSR juga bisa untuk membantu dari masyarakat desa untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Itulah makanya perlu identifikasi ya para mahasiswa supaya apa yang sudah masuk di kelurahan atau desa-desa itu bisa terdeteksi dari mana saja sumber-sumber bantuan-bantuan yang sudah masuk ke kelurahan. Jangan sampai nanti programnya mengulang atau sama ya, itu jangan sampai, karena itu diperlukan sekali supaya apapun desa atau kelurahan itu harus bergerak, tidak mundur lagi. Makanya bahwasannya program-program dari mahasiswa bisa dimatchingkan dengan program-program yang selama ini berjalan dan kegiatan-kegiatan dari sumber dana yang sudah masuk. Kemudian Bapak sekalian dan mahasiswa sekalian, bahwasannya memang selain pembangunan dengan dana desa, kita juga ada pembangunan yang konsentrasi yang prioritas. Pertama adalah untuk kelembagaan ekonomi, yaitu pembangunan BUM desa atau BUM desa bersama untuk kelembagaan ekonominya. Kemudian yang kedua, tentang pelaksanaan dana desa dan dana IS itu sendiri. Jadi itu perlu dikawal supaya bisa mempunyai lebih untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian juga ada pengelolaan desa wisata, kalau memang potensinya dengan desa wisata. Kemudian juga bisa masuk dengan proposalnya adalah mendampingi produk unggulan. Produk unggulan desa itu perlu didampingi oleh mahasiswa semua. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan desa inklusi dan akuntabilitas sosial. Ini sedang digalakkan supaya masyarakat desa itu bersama-sama tidak ketinggalan untuk melaksanakan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa, juga ada program desa smart atau desa cerdas. Jadi bagaimana masyarakat desa itu bisa terarah pembangunannya, ada guidance atau pedoman dengan melaksanakan desa smart atau desa cerdas. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan pendampingan ataupun pendataan tentang ATS, anak belum sekolah ya, ATS, program ATS. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas sumber daya, terutama anak-anak kita di desa dengan pendataan yang belum bersekolah. Kemudian yang terakhir, dalam rangka perencanaan pembangunan desa, kita juga sudah satu program, yaitu program SDGs Desa. SDGs Desa itu sudah kita turunkan ke desa, gunanya apa? Ada 18 tujuan SDGs Desa, supaya bisa dikawal agar bisa
apapun potensi yang desa bisa dikawal, bisa dilihat dari parameter 18 tujuan SDGs desa itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam rangka perencanaan dan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, kita juga sudah mempunyai tools perkembangan desa, yaitu namanya Indeks Desa Membangun atau IDM. Jadi Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa, bahwa di DIY Daerah Istimewa Yogyakarta untuk perkembangan desanya itu sudah tidak ada yang desa tertinggal atau sangat tertinggal. Jadi sebanyak 392 kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta itu paling rendah perkembangan tipologi perkembangan desanya adalah desa berkembang. Desa berkembang. Jadi hanya ada 11 desa berkembang. 11 desa berkembang itu ada 9 di Kulon Progo. Ada 9 di Kulon Progo. Kalau di Gunung Kidul sudah tidak ada desa berkembang. Untuk itu makanya tools Indeks Desa Membangun ini bisa menjadi parameter mahasiswa semua bisa masuk agar sinergi kolaborasi untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, bisa melihat data-data dari IDM, Indeks Desa Membangun. Bapak Ibu sekalian, saya kira itulah yang bisa saya sampaikan, poin-poin bagaimana kita bisa berkolaborasi, bagaimana nanti kita bisa bekerja sama untuk membantu KKN, mahasiswa KKN dari UPN Veteran Yogyakarta untuk masuk ke kelurahan di DIY. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa semua tetap semangat dalam untuk masuk ke desa, untuk ber-KKN supaya bisa membantu masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Widarjanto MM. Baik Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah penjelasan atau pendampingan dari BPPM yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Gaddafi SOS MSI. Monggo dipersilakan Pak Gaddafi. Baik, menambahkan ini beda sebelum Pak Gaddafi sambil menyiapkan. Jadi ini perlu kami informasikan Pak Anto ya. Jadi ini yang peserta ini adalah mahasiswa, hanya koordinatornya saja. Ya, koordinator, jadi tidak semua 1.200 mahasiswa, ini hanya koordinator per kelompok dan dosen pembimbing lapangan saja. Jadi ini tidak semuanya, jadi ini koordinator-koordinator, nanti mereka yang akan menginfokan ke anggota di dalam kelompok itu. Silakan monggo Mas Gaddafi. Mas Gaddafi mungkin waktunya 40-60 menit sekalian dengan diskusi tanya jawab nggih. Pak Gaddafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kecil suaranya Mas Gaddafi. Mas Gaddafi, suaranya kecil. Besar suaranya. Kecil ya. Ya, diginikan biar akhirnya kelihatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Kepala Balai yang kami hormati, Kepala Ketua LPPM UPN Veteran yang kami hormati, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, Pak Ibu dosen DPL dan teman-teman koordinator mahasiswa KKN tematik UPN Veteran yang berbahagia. Alhamdulillah, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak Gaddafi. Ya, matur suwun. Kita sama-sama, semoga di hari Jumat yang berkah ini semangat tetap ada, apa yang disampaikan atau apa yang telah disampaikan dari Pak Hendro, Pak Kepala Balai, untuk ke depan, untuk teman-teman mahasiswa ini adalah suatu hal yang mulia. Selama ini kita pahami bahwa kalau di era saya ketika KKN dulu tahun 2003, itu posisi teman-teman KKN itu hanya mengajarkan mikro di TPA atau kita ngajarin nyanyi teman-teman adik-adik TK atau buat plang di
desa. Nah, tapi dengan adanya kecanggihan teknologi, kemudian perubahan-perubahan zaman, konsep dan ide semuanya, maka KKN-KKN sekarang ini lebih keren gitu ya, lebih tematik. Nah, apalagi saat ini ada kolaborasi antar kampus dengan kementerian-kementerian. Ibu, apakah bisa di-share materi yang ini? Di posisi di Oke, sini internetnya agak lemot ya. siapa? Oke. Untuk kami dari Jogja, di Kementerian Desa, khususnya BBPPM Yogyakarta, kita akan berkolaborasi sesuai apa yang kami buat di kantor. Nah, jadi apa sih itu BBPPM Jogja? BB itu Balai Besar, PP itu pelatihan pemberdayaan. Nah, masyarakat desa. DD-nya tuh desa, daerah, T-nya tuh tertinggal dan transmigrasi. Jadi panjang, tapi singkatnya BPM. Nah, Balai Besar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat. Oke, jadi kemarin kita buat kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi ada sekitar 8 sampai 11 kampus universitas yang berkolaborasi dengan Kementerian Desa, khususnya di Balai Jogja. Kita bisa buat pertukaran data informasi, bisa praktikus atau kegiatan BKM, dan yang khusus untuk hari ini adalah KKN tematik atau mandiri. Nah, kemudian juga ada pusat kajian strategis, peningkatan kapasitas SDM dan sharing praktek baik, kemudian penyusunan bahan ajar untuk masyarakat desa, serta kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Paparannya sudah nampak ya, Mbak Evi? Sudah ya? Nah, apa sih tugas dan fungsinya BBPPM Jogja? Fungsinya kalau secara secara umum sebenarnya dia adalah sebagai latihan pemberdayaan sumber daya masyarakat baik dia di daerah tertinggal maupun di daerah transmigrasi. Ini bisa digeser. Oke. Lanjut lagi. Oke, terus lagi. Nah, jadi intinya adalah di pelatihan, ada penyuluhan, ada pendampingan, dan kita juga ada kegiatan stimulan. Ini keren nih motonya, My Trip in One for SD Desa. Ini konsepnya kepala balai kami, Pak Anto, Pak Dr. Anto. Alhamdulillah di tim kita ini ada alumni UPN, Pak. Lumayan, Mbak Evi, ada Bu Indri, kemudian nih. Jadi kami sangat bangga sekali nih seorang alumni mahasiswa bisa kembali memberikan kontribusi untuk kampusnya. Nah, jadi untuk di kantor kami ini, teman-teman mahasiswa bisa fokus di sini. Sebenarnya kita tuh ada 3 nih konsep utamanya. Kita ada pelatihan, kita ada penyuluhan. Apa aja pelatihan penyuluhannya? Pelatihan penyuluhannya banyak ya. Nah, selain itu contohnya apa? Misalnya kita ada pelatihan desa wisata, terus kita menjelaskan tentang BUMDes. Jadi teman-teman mahasiswa sebelum masuk desa harus memahami dulu kira-kira di desa itu pokok utamanya apa sih? Oh, di desa itu ternyata ada dana desa. Oh, dana desa untuk tahun 2024 tujuannya untuk apa aja. Nah, kemudian di desa ini ada yang namanya BUMDes. Kalau kita pahami selama ini desa itu diberikan anggaran 1 desa 1 miliar. Bahkan ke depan katanya mau lebih banyak lagi. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir ke depan, tidak selamanya nih. Tidak selamanya. Kita belum tahu nih sampai kapan nih 1 desa 1 miliar. Nah, dengan adanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, BUMDes inilah yang akan menjadi pengganti atau exit strategi dari andai kata suatu saat nanti di desa tidak dapat 1 miliar lagi. Nah, diharapkan BUMDes yang saat ini, yang terbentuk saat ini, inilah yang akan menjadi tonggak pertumbuhan atau ekonomi masyarakat di desa itu sendiri. Nah, ini suatu hal yang strategis nih buat teman-teman mahasiswa nih. Kalau bisa dalam setiap program-program KKN-nya selalu mengikut sertakan yang namanya BUMDes. Jadi setiap desa ini ada BUMDes. Apalagi BUMDes di Jogja, apalagi di Kulon Progo, Gunung Kidul, wah itu BUMDesnya udah keren-keren nih.
omsetnya bisa miliaran. Nah, jadi teman-teman mahasiswa sebenarnya asal bisa enjoy di desa, masuk ke masyarakat, khususnya deketin lah PDKT sama teman-teman BUMDes, wah enak banget itu. Semua program teman-teman mahasiswa bisa diakomodir, asal ada hubungan, ada kaitannya dengan teman-teman di BUMDes. Jadi kita Balai Jogja, kita buat pelatihan namanya BUMDes. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, posisinya kita tangani bersama. Nah, kemudian untuk pendampingannya banyak. Ada teman-teman PSM, ada, nah di desa ada lagi namanya TPP nih. TPP ini pendamping profesional. Posisi di desa selain tadi ada BUMDes, ada dana desa, di sana itu ada namanya TPP, pendamping profesional di desa. Jadi setiap desa itu ada 1 atau 2 orang tim orang yang mendampingi desa itu, apapun programnya. Jadi desa itu teman-teman kalau bisa, teman-teman mahasiswa kalian bisa masuk, bisa kenalan juga sama yang namanya TPP ini. Nah, setiap desa ini ada 1 atau 2 orang yang digaji dari kementerian, dari pusat untuk mendampingi desa. Jadi selain Pak Kades, selain ini di kantor desa itu ada 1 atau 2 orang yang menangani atau mendampingi desa itu dalam hal pemberdayaan. Nah, ini kalau bisa ketemu, bisa kenalan, bisa ngobrol, nah wah ini luar biasa. Karena apa? Mereka bukan sebulan 2 bulan tinggal di desa, mereka mendampingi desa itu wah sampai nggak digaji lagi ya. Nah, jadi mereka ini punya informasi banyak nih teman tim pendamping desa ini. Dia tahu permasalahan di desa itu apa sih, dan kemudian PR di desa itu apa sih, kemudian potensi di desa itu apa sih. Nah, itu tahu. Mungkin teman-teman dan mengetahui apa potensi dan masalah yang ada di desa. Tetapi kalau teman-teman bisa masuk lagi, bisa berdekatan sama tim pendamping atau pendamping desa tadi, wah itu lebih luar biasa. Intinya adalah ketika kita mahasiswa atau teman-teman mahasiswa itu bisa masuk ke dalam desa itu benar-benar sengkuyung atau istilahnya itu benar-benar sehati sama mereka, bersatu bersinergi dengan desa, insya Allah apapun program teman-teman KKN itu akan didukung sama mereka. Nah, yang penting yang kemarin disampaikan, jangan sampai, mungkin teman-teman punya IG ya, saya kemarin ketawa juga tuh ngeliat IG, ada teman-teman KKN yang diusir dari desa hanya gara-gara dia buat video. Lucu juga nggak sih? Saya sempat nonton. Nah, jangan sampai itu terulang kembali. Jadi, asal kita bisa PDKT dengan kepala desa, dengan pendamping desa dan BUMDes, dan selanjutnya tokoh masyarakat, wah itu bisa keren. Nah, kemudian di Balai Jogja, ini selain pelatihan, pendampingan, ini kita juga ada stimulan usaha modal. Tapi ini bukan di balai kita, tetapi kita ada di Kementerian Desa, ini kan gede ya. Ada 9 UK1. Ada yang menangani daerah transmigrasi, ada daerah tertinggal, ada pemberdayaan ekonomi, ada pemasaran informasi, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini punya banyak banget program-program yang menggelontorkan bantuan-bantuan itu besar. Nah, disitulah nanti kita berkaitan dengan pusat, dengan yang di daerah untuk bersinergi, untuk mengolah agar bantuan itu tidak terbengkalai, agar bantuan-bantuan tinggi. Nah, syukur-syukur kalau di lokasi teman-teman mahasiswa itu sudah ada bantuan-bantuan program-program dari Kemendes. Nah, itu bisa dikolaborasikan. Oke, lanjut. Iya, oke. Ini penyuluhan masyarakat itu merupakan kegiatan mendidik suatu kepada individu atau kelompok, memberi sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Penyuluhan bisa melalui dengan anjang sana masyarakat, bisa melalui pengamatan profesi pribadi, atau tugas bersama. Oke. Selanjutnya. Pelatihan. Nah, pelatihan masyarakat. Untuk pelatihan masyarakat ini hampir sama, yaitu dia sarana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat, sehingga mampu memberdayakan serta mengembangkan diri
dan lingkungannya secara mandiri di desa dan perdesaan daerah tertinggal dan kawasan transmisi. Nah, ini pelatihannya banyak nih. Yang salah satunya adalah calon transmigran. Kemudian ada pelatihan ekonomi kreatif, pengembangan usaha. Kemudian yang utama dan pokok kita ada pelatihan BUMDesa, ada BUMDes bersama. Kalau BUMDesa itu dia ada di satu desa, kalau desa bersama itu ada di beberapa desa. Kemudian kita ada KPMD. Kemudian ada perencanaan pembangunan partisipatif menuju SDGs desa. Kemudian ada desa wisata. Ini baru pelatihan secara umum ya. Tetapi kalau misalnya nanti teman-teman nih di Kulon Progo atau di Gunung Kidul, kira-kira ada olahan singkong misalnya. Atau di sana ada permasalahan air bersih. Atau ada, wah ada Pak Kepala Desanya mau buat program hidroponik atau vertikultur. Atau di sana lebih banyak ke desa wisata atau peternakan atau perikanan, batik atau bahkan ekoprint. Nah, teman-teman bisa buat surat atau menghubungin bagaimana nih jalurnya Mbak Evi. Jadi teman-teman mahasiswa bisa menghubungin DPL-nya misalnya, Pak, kami perlu bantuan dari teman-teman Kemendes untuk narasumber pembuatan hidroponik. Nah, itu kami siap. Nah, insya Allah free ya, Bu Indri ya, kan alumninya. Nah, atau misalnya mau minta penjelasan tentang desa wisata. Nah, nanti bisa mengundang dari Kemendes. Minta tolong Mbak Tia misalnya, Mbak Tia tolong dong sampein bagaimana tip-trik desa wisata biar lebih keren atau lebih pemasarannya lebih menyebar atau inovasi-inovasi di desa wisata itu biar lebih berkembang. Nah, itu nanti bisa kontak hubungin kita. Nanti kita insya Allah akan datang ke sana. Jadi ini pelatihan masyarakatnya secara umum ya. Ada baik kita pelaksanaannya di balai maupun di luar balai. Jadi teman-teman mahasiswa akan didampingin teman-teman PSM bisa berkolaborasi untuk melaksanakan pelatihan atau penyuluhan nanti di desa itu. Oke. Internetnya naik turun. Nah, pendamping desa, tadi sudah disampaikan, tadi pendamping desa itu ada TPP, ada pendamping profesional. Dia pendamping profesionalnya bukannya di desa juga, ada di kabupaten juga ada, di provinsi juga ada. Dia di kantornya itu di kantor dinas Permades, pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian ada KPMD, ada kader pemberdayaan masyarakat desa. Nah, ini memang dia terlahir di desa tersebut. Kemudian ada PM, penggerak swadaya masyarakat. Nah, kalau PSM ini memang dari Kemendes nih. Nah, dari Balai Jogja. Kemudian ada kader penanggulangan kemiskinan daerah, itu biasanya dari Kabupaten, Bapeda. Ada TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial, PLKB, Kesehatan, kemudian PPL, mungkin nanti juga teman-teman mahasiswa, ada pendamping teknis, ada duta digital. Sekarang lagi dibuka tuh duta digital bisa. Ada pendampingan teknis desa sejahtera, Astra, dan lain banyak hal. Kalau bisa menggandeng CSR, itu luar biasa juga. Oke. Lanjut. Nah, ini bantuan stimulannya. Kemarin ada sapi, ada rice milling untuk padi. Oke, ini kita lewatkan. Untuk sumber-sumber bantuan ini dana desa. Oke, jadi dana desa ini sudah dibuat skenario dari kementerian berapa persen nanti akan saya sampaikan di nanti slide berikutnya. Terus dari Ditjen PEI ada manajemen kelembagaan BUMDes, Ditjen PDP, Kemendes. Nanti teman-teman mahasiswa ketika masuk desa boleh nanyain dari Kementerian Desa dapat bantuan apa aja. Nah, di situ bisa. Nanti dari situ bisa kita kaitkan dengan program kita KN pun juga bisa biar lebih berkembang kembali. Oke, lanjut. Nah, memang ke depan yang namanya pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa ini bukan hanya di Indonesia ya. Jadi arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa ini
faktor atau konsepnya sudah menggunakan SDGs. Dan SDGs ini bukan hanya di Indonesia, mendunia. Nah, nanti apa itu SDGs tentang hilangnya kemiskinan, tentang tidak adanya ini. Nah, itu semua nanti akan disampaikan di belakang. Tapi ini minimal konsep kita untuk era ke depan, desa itu patokannya adalah program SDGs. Nah, jadi ke depan istilahnya SDGs itu apa sih? Program pembangunan pemberdayaan yang berkelanjutan. Nah, oke, lanjut. Di desa kan ada namanya apa namanya? Musyawarah desa ya. Nah, di situ misalnya di bulan 1 mereka melaksanakan kegiatan pembangunan desa, kemudian sosialisasi publikasi, kemudian ada pemutakhiran data SDGs, ada musyawarah desa. Kemudian di bulan Juli ada penyusunan RKP desa. Ini kalau bisa diperhatikan, oke di slide berikutnya saja. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa bisa memperhatikan di desa itu kerjaan di desa itu seperti ini. Nah, jadi di bulan Januari Pak Kades ini sibuknya apa? Di bulan Februari pemerintah desa ini sibuknya apa? Oh, lagi buat laporan penyelenggaraan nih pemerintahan desa. Oh, ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau masuk misalnya bulan Januari, oh mereka lagi buat laporan realisasi pelaksanaan APBD desa kepada Bupati Wali Kota semester 2 misalnya. Wah, kalau teman-teman mengajuin program yang bisa membantu dalam pembuatan laporan, wah seneng banget itu. Pak Kadesnya seneng, ini ya seneng, ini ya. Wah, bisa masuk di sini kita kasih filenya. Ini adalah kegiatan yang selama 1 tahun dikerjakan oleh desa. Ini sama saja dari Jawa sampai Sumatera, Kalimantan semua sama se-Indonesia. Oke? Lanjut. Nah, ke depan semua arahnya diarahkan ke SDGs desa. Apa sih sebenarnya SDGs desa itu? Nah, jadi kalau kita dengar selama ini kita ini ada data namanya BPS. Nah, tapi kok sekarang ada lagi SDGs. Nah, SDGs ini datanya atau ini benar-benar dari desa. Kalau misalnya nih kita sering dengar nih kalau ada pembagian bansos ya. Nah, tergantung nih rujukannya mana, misalnya BPS. Nah, itu kalau BPS itu kadang-kadang orang yang udah meninggal masih dikasih bantuan. Nah, atau orang yang sudah janda nggak dapat bantuan. Nah, jadi kalau misalnya data SDGs atau data yang benar-benar dari desa, itu kelihatan nih, oh bapak ini udah meninggal, ibu ini udah janda, ini. Nah, jadi kalau data SDGs dengan data BPS lebih rigid atau lebih detail atau lebih terupdate dari data SDGs desa. Jadi ke depan membuat suatu program, membuat satu konsep pembangunan atau proyek-proyek bangunan di desa itu bukan berdasarkan keinginan dari pusat atau bukan berdasarkan kehendak dari atas, tetapi bagaimana dari data-data SDGs itu. Oh, ini dari data SDGs, desa ini konsep kedepannya harus seperti ini. Dan dengan data SDGs, oh ternyata permasalahannya ini. Nah, jadi kita membuat suatu program itu berdasarkan data. Oke, lanjut. SDGs itu ada 17 ya. Seluruh sedunia itu ada 17. Kalau 18 itu hanya tambahan dari Kemendes aja, tapi sebenarnya juga nanti ke depan tetap akan ditulis 17. Jadi 18 itu apa? Kelembagaan desa dan ini. Yang pertama, desa tanpa kemiskinan. Diharapkan semua desa tanpa kemiskinan. Ya, kita minimal berusaha untuk mengurangi lah. Kemudian desa tanpa kelaparan. Desa sehat, sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterampilan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi. Wah, ini kalau 17 ini dijadiin program KKN juga luar biasa banget ini. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, untuk dana desa tahun 2024 dari Kementerian sudah buat modul atau pedomannya. Dari 100% pagu dana desa, 48% itu untuk mendanai program yang diamanahkan Undang-Undang 19 2023 tentang APBN. Dan minimal 52% dana desa untuk mendanai program sesuai kebutuhan warga dan berbagai permasalahan yang ada di desa.
Penanganan miskin ekstrim. Kalau kemarin itu ada miskin ekstrim ya. Istilah miskin ekstrim itu miskin yang benar-benar susah untuk ditolong lah. Miskin ekstrim itu. Via kita jadi tidak bisa diberdayakan, tidak bisa dibantu, makanya kita bantu dengan BLT. Maksimal 25% dari pagu. Kemudian ada program ketahanan pangan dan hewan minimal 20%. Kemudian dana operasional pemerintah desa maksimal 3%. Kalau dana operasional pemerintah desa itu gaji ya. Gaji untuk pemerintah atau aparat dari Pak Kadis dan lain sebagainya. Kemudian pencegahan dan penurunan stunting skala desa. Kemudian bantuan permodalan BUMDes dan BUMDesa bersama. Ini fokus penggunaan dana desa 2024. Jadi memang kita udah dibekalin sama kampus dikasih, kalau nggak salah teman-teman mahasiswa dikasih 2 juta ya. Benar ya Pak, Ibu Endah ya? Atau lebih sekarang? Iya, Pak. Ya, 2 Iya ya. juta setiap kelompok, Mas Dewi. Ya, alhamdulillah. Ah, Jadi kalau ya. misalnya ada pola kolaborasi ini, Pak Kades pun ya pengalaman yang sudah dia mau membantu mahasiswa itu asal sesuai cocok dengan anggaran yang ada. Misalnya di kan 2024 nih. Ini. Nah, misalnya program yang sedikit-sedikit terkait itu dijamin deh. Pak Kades, wah ini sesuai dengan ini kita ya udah ada bisa terakomodir sesuai dengan SPJ-nya bisa di SPJ-kan sama desa, nah itu bisa dapat bantuan. Oke. Selanjutnya, ini kita kasih contoh di Sayegan nih, di Kelurahan Margo Agung. Ini teman-teman KKN juga buat, tapi ini dari UN ya. Jadi teman-teman PSM bersama Bapak Ibu dosen DPL, nah, kita buat namanya pelatihan ekonomi kreatif dan pengembangan bentuk eduwisata. Nah, jadi pernah kita buat pelatihan sama-sama. Bahkan juga sempat juga ke kantor kami, ke balai. Dan itu berlanjut setelah selesai KKN pun berlanjut. Itu namanya kalau nggak salah bisa dicek di Google namanya Kampung Emas. Wah itu luar biasa tuh. Oke selanjutnya Kabupaten Ngampel. Klik ya. Blora ya. Blora. Blora. Blora juga sama nih. Jadi kita buat ini bahkan Pak Bupatinya nih langsung membantu. Pak Bupati Blora ini wah, senyum terus nih beliau nih. Baik banget sama teman-teman, sama kita juga. Mereka mendukung karena dibantu sama CSR-nya Semen Gresik Rembang. Nah, sama kampus UNES nih. Ini beruntung nih banget teman-teman KKN yang waktu itu di Bura. Mereka dapat dukungan dari CSR juga, dari Pak Bupatinya juga mendukung. Jadi kegiatannya banyak banget tuh. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Ada pengolahan hasil pertanian, kita buat juga penyuluhan pengembangan usaha BUMDes, penyuluhan pengolahan pupuk organik. Nah, di Balai Jogja ini spesial nih, ada teman-teman yang ahli dalam bidang pembuatan pupuk organik, pupuk cair. Karena yang permasalahan pupuk ini si Indonesia Raya nih, pupuk tuh harganya mahal banget. Jadi petani itu selalu kalau ngobrol sama kita, komplainnya itu adalah pupuknya mahal banget. Tidak sebanding, tidak sesuai dengan apa yang yang ditanam, terus dengan pupuknya, terus hasil jualnya, hasilnya itu nggak sebanding. Nah, jadi salah satu solusinya adalah dengan cara pembuatan pupuk organik. Kemudian juga ada penyuluhan pengelolaan demplot pertanian terpadu. Nah, mungkin dari Dinas Pertanian juga ada, tapi di Balai Jogja juga bisa bantu. Jadi kalau kemarin tim dari Pak Ketua FPPM Jogja udah main ke Balai Jogja ngelihat demplot ada sapi, ada kelinci. Yang belum itu burung apa itu? Burung murai. Burung murai belum ada. Burung belum ada, Mas Kadafi. Ya kemarin baru burung baru Parkit. baru parkit. Nah, nanti kita cari sponsornya biar ada burung murai. Nah, kemudian di contoh lagi di kabupaten mana? Selanjutnya di Lamongan. Waduh. Jadi Lamongan ini ceritanya ini panjang ini. Tapi dulu Lamongan ini dibilangin desa miskin ekstrim.
Nah, akhirnya buat surat, UNESA masuk buat pendampingan. Nah, kemudian mereka buat salah satu programnya namanya pelatihan ekoprint. Jadi di sana itu banyak banget pohon jati, daun-daunnya, ininya. Nah, daun-daun yang jatuh itu ternyata bisa dijadiin untuk pembuatan ekoprint. Jadi ekoprint ini bukan batik, juga bukan untuk menyaingi batik, tetapi dia adalah memberdayakan sumber daya alam yang terbuang lah untuk ditempelkan di sebuah kain putih, kain gori ya. Jadi sebuah inovasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk memanfaatkan yang terbuang. Nah, di situ dibuatlah ya jadi kain-kain ya mirip kain batik. Tapi ini inovasinya benar-benar tidak tidak seragam ya, karena dia jenisnya berbeda. Setiap daun beda-beda. Jadi setiap orang, setiap siswa yang buat itu nanti hasilnya akan beda. Ini kekhasannya ekoprint seperti itu. Kemudian di sana juga kita buat ya BUMDes, pengarahan kepada BUMDes. Jadi BUMDes di Indonesia ini banyak, tetapi yang hidup itu nggak begitu banyak. Bisa dihitung dengan jari lah. Ada berapa ya? Ya, yang omsetnya besar hanya sedikit. Nah, jadi alangkah baiknya kalau misalnya khusus nih, mohon izin nih, kalau kami mengusulkan nih, misalnya ada dari UPN nih membuat satu program khusus bagaimana menghidupkan BUMDes-BUMDes yang mati atau BUMDes-BUMDes yang setengah mati atau yang mati suri. Karena apa? Diharapkan sebenarnya BUMDes inilah yang akan menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa itu ke depannya. Ketika BUMDes itu misalnya bisa menghasilkan 1 tahun omset 4 miliar, 5 miliar, itu bisa menyengkolahkan masyarakat, pemuda-pemuda desa, bisa menambah lahan kerja untuk pemuda-pemuda. Jadi apa namanya? Urbanisasi yang dikatakan ke Jakarta itu berkurang. Karena di desa sendiri kerjaannya udah banyak banget. Nah, oke, di kabupaten lain kami contohkan di Berdodol, Magetan ya. Bojonegoro nih. Magetan ya, seharusnya nih Magetan ini. Magetan, iya di Magetan, Desa Sumber Dodol. Ini perikanan. Kita juga berkolaborasi di sini. Di sana banyak banget yang namanya ikan koi. Nah, kemudian ada desa wisata. Ada desa wisatanya ini ya pemandangannya juga bagus. Terus kemudian mereka buat mata air itu dijadikan tempat bermain. Dan macam-macam lah. Ada untuk terapi kaki, ada untuk foto-foto hotspot dan lain sebagainya. Ini juga bupatinya benar baik banget, terbuka, Pak Kadesnya juga oke. Jadi beruntung teman-teman mahasiswa yang kalau di sana waktu itu UNESA. Nah, mereka beruntung banget nih punya Pak Kadesnya oke banget. Jadi masyarakatnya juga terbuka sama-sama. Nah, jadi lancar nih. Oke, ke kabupaten yang lain. Nah, ini Kulon Progo. Jadi Kulon Progo ini karena dia adalah terdekat dengan kantor kita, sebenarnya kita sering deh berhubungan sama teman-teman BUMDes yang di Kulon Progo. Jadi mereka di sana ada wisata religi ya, ada makam Kiai Ladoh, ada Pangeran Panggung, kemudian ada wisata Bukit Cubung. Nah, wisata Bukit Cubung ada kuliner, paket wedding meet dan apa banyaklah paket wisatanya. Ada jeep juga kalau nggak salah. Ada bendi, sepeda ontel, dan homestay. Nah, ini kalau di Kulon Progo memang potensi wisatanya bagus banget. Jadi teman-teman juga bisa masuk di sana. Di sana kalau nggak salah juga ada ini ya, beras merah ya. Ya. Oh, organik ya. Wih, keren. Jadi di sana juga ada pertanian sawah. Berasnya itu diambil sama Nestle. Nestle ya. Luar biasa. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, ada lagi nggak ya contoh berikutnya nih yang slide 23 apa ya? Oh ini jadi model pemberdayaan masyarakat itu banyak banget. Tapi intinya adalah bagaimana sih pemberdayaan masyarakat itu biar bisa berjalan, bisa sama-sama bisa dilaksanakan. Itu harus benar-benar
apa ya kata Pak Anto tuh, dari hati ya, butuh keikhlasan, butuh dengan cinta. Jadi pemberdayaan masyarakat dengan cinta itu seperti kita benar-benar masuk ke dalam desa itu. Kita masuk ke dalam desa itu, kita PDKT sama Pak Kades, sama pendamping desa, dengan masyarakat. Wah itu kalau yang pertama itu kan kita, kalau konsepnya yang pertama kita ta'aruf, ta'aluf. Nah, ini kalau bahasa Arabnya itu ta'aruf, ta'aluf, targib. Nah, jadi istilahnya pertama kita perkenalan. Kedua kita PDKT. Kalau sudah kenal, udah deket, udah masuk kena hatinya, mau apa aja bisa. Nah, mau apa aja bisa. Mau namanya pemberdayaan petani, agrosolution, desa tanggap budaya, secara astra, semuanya bisa. Tetapi sebaliknya, kalau kita misalnya nggak ada sosialisasi, kita kurang sopan, atau kita langsung masuk, atau kita nggak ada ini ya apapun nama programnya, sebesar gede apapun bantuannya, ya mungkin masyarakat tidak mau terima. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini mungkin hanya sekedar perkenalan dari kami, dari Balai Jogja, Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat, bahwa kami dari Jogja siaplah berkolaborasi, siaplah membantu teman-teman mahasiswa dimanapun berada, baik di Gunung Kidul maupun Kulon Progo, untuk mensukseskan KKN di tahun 2023, 2022, 2024. Jadi apa yang kami sampaikan ini sebenarnya masih sekelumit lah. Nanti kalau misalnya yang lebih detail atau apa, dan bisa yang kontak sama Mbak Evi atau apa misalnya terlalu jauh, kita bisa pakai Zoom kok. Kita pakai Zoom. Misalnya ada kelompok apa? Ada berapa kelompok yang mau tema tentang ekoprint. Nah, kalau ekoprint perlu praktek ya. Atau yang hanya sekedar teori gitu. Desa wisata atau apa. Nah, kita bisa menggunakan via Zoom. Misalnya ada satu kelompok mahasiswa KKN di mana, desa mana. Bisa mengumpulkan teman-teman kelompok yang lain atau masyarakat desa ikut bergabung dalam Zoom juga bisa. Nah, nanti bisa via Zoom atau nanti misalnya ada waktu lebih luang, nanti kita ke sana juga insya Allah bisa. Atau Bu Evi, Mbak Tia, Bu Indri mau tahan? Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin itu. Ini Jumat, insya Allah kita mau sholat Jumat sama-sama. Semoga Jumat ini Jumat berkah, bermanfaat. Ya, semoga sukses semua teman-teman mahasiswa. Pesan saya satu, karena ini hari Jumat, tolong walaupun sedang KKN, jangan lupa sholat berjamaah di masjid bagi yang laki-laki. Nah, ya, yang kemudian jaga apa lagi ya, jaga tutup auratnya yang bagi mbak-mbak, yang perempuan, yang laki-laki bergabung di masyarakat. PDKT paling mudah nanti ketika sholat berjamaah di masjid sama-sama. Jangan sampai kita sukses di dunia tapi nggak sukses di akhirat. Betul ya, Pak Endro ya? Mungkin itu apa yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gadafi mungkin diskusi, Mas Gadafi tanya jawab mungkin. Oke. Monggo silakan Bapak Ibu DPL atau mahasiswa peserta KKN jika ingin ada yang ditanyakan. Ya, Silakan. ini Mbak Indri, Mbak Tia. Sama-sama. Silakan adik-adik. Monggo langsung hand raise. Atau boleh menulis di kolom chat. Silakan Bapak Ibu DPL atau mahasiswa peserta KKN, karena menarik sekali ini materi yang disampaikan oleh BPPN. Ya, mungkin ada program-program dari adik-adik yang bisa didampingi dari BPPM. Nggak apa-apa Bu, ya, nanti materinya bisa disampaikan sama teman-teman. Mungkin nanti ada inovasi atau perkembangan lainnya nanti bisa dikomunikasikan selanjutnya. Oh, Adik-adik,
dari Mas Bima. Ini mumpung ketemu langsung dengan Bapak Kadafi, ya, silahkan yang mempunyai broker yang tadi ditawarkan oleh Pak Kadafi dan teman-teman BPM, nah, ini disampaikan apa yang menjadi harapan dari adik-adik. Ya. Berhubung waktunya juga mepet ya, segera ya adik-adik. Oh, di kolom chat ada Pak yang tanya Pak. Wah. Ada pertanyaan dari Pak Peter Eka Rosadi EDPL. Mau tanya apakah bisa proposal yang sudah masuk dirubah? Oh bisa, masuk. Jadi kalau ini yang jawab LPTM ya, Pak Peter. Untuk proposal yang sudah masuk dan kemudian waktu ada perubahan menyesuaikan kehendak lokasi, ya dipersilakan. Tidak masalah itu Pak. Untuk materi dari BPPTM ada di kolom chat ya, mumpung belum ditutup silahkan di-download ya adik-adik. Juga Bapak Ibu BPM yang hadir di Zoom ini dimohon presensi. Ada di chat presensinya. Monggo silahkan. Saya mungkin mewakili mahasiswa ya Pak Kadafi. Ya. Mungkin dari apa ya, lintasan adik-adik ini yang di Gunung Kidul sekarang ini masih terkendala masalah air, di mana air ini sangat berhubungan dengan UMKM dan UKM, tapi hanya di beberapa wilayah Bapak. Wilayah yang seperti Candirejo, Gagap Ayu ini aman airnya, tetapi yang di Pacarjo ya, ini mungkin agak terkendala. Walaupun juga mereka mempunyai simpanan air, ya, air pada hujan. Nah kemudian ini Pak, ya, saya skip yang pertanyaan saya itu ada di chat, ada pertanyaan ini dari Muhammad Iqbal Firdaus. Tentang BUMDes. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Saya izin bertanya untuk selanjutnya jika ingin bekerja sama dengan BUMDes dan lembaga dari Kementerian Desa lainnya bisa menghubungi kemana ya Bapak Ibu, atau perlu menanyakan hal ini kepada kepala desa tempat KKN. Terima kasih. Monggo Bapak, terutama yang menghubungi Kementerian Desa itu. Ini berhubungan dengan narasumber mestinya. Mungkin tadi ada yang belum jelas Bapak. Baik. Ya, alhamdulillah. Ada satu pertanyaan, bagaimana ingin bekerja sama dengan BUMDes. Jadi, untuk bekerja sama dengan BUMDes ini tidak perlu ke Jakarta, Kementerian Desa, atau ke kami, tapi bisa langsung berkonsultasi dengan mereka, ke Direktur BUMDesnya, atau juga dengan penasehatnya, Pak Kadesnya, Kepala Desanya. Mereka sangat menerima kok, sangat baik sekali. Nanti bisa konsultasi, bisa musyawarah, kita tahu inovasi-inovasi apa yang diharapkan. Jadi teman-teman di desa ini sangat senang sekali kalau ada mahasiswa yang masih muda-muda masuk. Nah itu adik-adik, ada jawaban dari Pak. Intinya ini mereka punya
keyakinan mahasiswa ini punya pola pikir, bisa langsung ke Pak Kades. Jadi bisa langsung ke Pak Kades. Ya. Jadi kalau mau mengajukan narasumber, Suaranya hilang ya. kalau ingin mengajukan narasumber bisa menghubungi Balai Besar ya Bapak. Siap, siap Pak, siap. Nah, itu adik-adik ya. Nanti bisa ini lewat DPL atau lewat LPPM ya. Mungkin alamatnya akan kita berikan baik kontak atau alamat surat. Nah, ini sama dengan yang tadi saya maksud Pak. Ajuannya teman. Ya. Oke, baik. Apa tekan lagi, adik-adik? Sepertinya sudah ada. Sekarang sudah jam 10.23. Jika tidak ada, ya mungkin kita cukupkan. Ya. Terima kasih sekali Pak Kadasi tentang materinya. Maka Pak Indro berkenan closing. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Gaddafi. Ya, banyak sekali pembekalan yang bisa disampaikan ke adik-adik mahasiswa dan DPL. Baik Bapak Ibu semua, untuk acara terakhir yaitu closing. Pak Indro berkenan untuk closing. Oke. Baik, sepertinya nggak ada, mungkin Pak Bambang yang closing ya. Baik. Ya. Terima kasih sekali kepada Bapak Kepala BPM ya, dan juga kepada Bapak Kaddafi yang telah menyampaikan materinya. Ya, semoga ini bermanfaat bagi adik-adik KKN di dalam mendapatkan narasumber. Ya, tapi insya Allah gratis ya Bapak. Nah, sekali lagi terima kasih, dan terima kasih kepada Bapak Ibu DPL yang telah menghadiri sosialisasi dari Balai Besar BPM di Kemendek dan juga adik-adik mahasiswa. Ya. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri. Oh ya, kita foto dulu ya. Kita akhiri dengan foto bersama. Monggo. Kita akhiri dengan foto bersama. Monggo adik-adik semua untuk on cam. Bapak Ibu Romat siap ya, nanti diaban-abani Romat. Silakan Mas Rahmat. Mas Romat diaban-abani ya. Oke ya. Masih belum on cam, Mbak. Semua on cam ya, mahasiswa. Bapak Ibu DPL juga. Untuk yang pertama, slide kedua masih sebagian yang on cam. Oke, adik-adik on cam, adik mahasiswa, biar kita segera menuju masjid. Slide ketiga. Slide ketiga terakhir.
Baik, Baik, ya. sudah, Pak. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu dari Balai Besar PPM Kemendes Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Ibu Endah yang telah menjadi pemandu bagi pelancaran acara pagi siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu DPR dan adik-adik KKN. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi, Mas Gaddafi, Pak Widarseto. Jadi, kami-kami.